Nah, sekarang kita akan pelajari dulu tentang classification tree sebelum kita masuk ke regression tree. Karena classification tree itu lebih mudah dibandingkan dengan regression tree ya. Nah, jadi kita pakai contoh yang tadi, di mana kita punya 20 siswa, di mana 10 diantaranya itu adalah bermain kriket, dan 10 diantaranya itu tidak bermain kriket. Nah, terus feature yang akan saya pilih itu ada 3 ya, yaitu tinggi badan, performance in class, dan juga kelas ya. Nah, di sini tadi performance in class itu saya pakai sebagai variable response, tapi dalam contoh ini, dalam ilustrasi yang akan saya bahas, performance in class itu akan saya pakai sebagai variabel explanatory ya, atau sebagai variabel independennya. Jadi apakah si ketiga variabel ini tuh dapat menjadi sebuah variabel prediktor untuk menentukan apakah dia bermain kriket atau tidak bermain kriket ya. Terus seperti yang tadi saya sudah bahas, data-datanya itu adalah direpresentasikan dalam bentuk plus atau minus ya. Jadi setiap tanda yang plus itu adalah satu siswa yang bermain kriket ya. Tapi di sini tidak diberitahu features-nya itu apa aja ya. Jadi kita tidak tahu dia tuh tinggi badannya berapa, performance in class-nya berapa, dan dia tuh berasal dari kelas yang mana, itu tidak ada informasi tentang itu di sini. Nah, namun kita akan bahas mengenai bagaimana membuat classification tree dengan menggunakan feature-feature ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas membuat decision tree tapi dengan menggunakan ini variable height ya, atau tinggi badan. Nah, total studentnya itu ada 20 orang ya, 20 students, dan 50% diantaranya itu bermain kriket. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah kotak ya. Jadi kotak pertama, 2 kotak ya, itu tuh adalah himpunan semua student ya. Jadi X itu tuh adalah semua mahasiswa ya. Jadi saya lambangkan dengan notasi himpunan X, anggota S. S itu semestanya, di mana height ya, height dari X ya, itu kurang dari 5,5 feet ya. Nah, kemudian R2-nya itu adalah X, S, di mana height dari X itu di atas 5,5 feet. Nah, jadi saya membuat sebuah kotak di ruang space-nya ya, jadi di ruang prediktor space-nya. Nah, apa yang saya dapatkan? Ternyata dari 20 siswa tersebut ya, 20 siswa itu saya tinggi badannya apakah height-nya itu di atas sama dengan 5,5 gitu ya. Jadi kalau jawabannya yes ke sini ya, tapi kalau jawabannya no ke kanan ya. Nah, ketika jawabannya no, ternyata ada 8 siswa. Dan yang ketika jawabannya yes, berarti sisanya ada 12 siswa ya. Dan di antara 8 siswa tersebut itu yang bermain kriket itu cuma 2 ya. Jadi play cricket itu adalah 2. Berarti dengan kata lain ada 25% percentage ya, kemungkinan bermain kriket. Sementara dari 12 yang bermain, dari 12 yang tinggi badannya di atas 5,5 itu ada 8 ya. Jadi ada 8 play cricket. Berarti percentage-nya itu adalah 66,67%. Nah, sementara kalau kita tidak melakukan pembagian R1 R2 ini, 50% yang bermain kriket ya. Jadi dengan melakukan decision tree seperti ini, kita seolah-olah meningkatkan akurasi ya gitu. Jadi jika kita mengambil sembarang satu siswa di sini nih ya, mengambil satu siswa di sini sembarang, maka peluang dia bermain kriket itu adalah 50%. Tapi kalau dengan melakukan decision tree seperti ini, peluangnya jadi seperti bertambah ya. Jadi ketika kita menentukan ya, jadi untuk orang-orang yang di atas tinggi badannya di atas 5,5 itu peluang dia bermain kriketnya itu menjadi lebih besar, jadi 66,67%. Tapi untuk orang-orang yang di tinggi badannya di bawah 5,5 itu berarti tinggi peluang dia bermain kriketnya itu cuma 25%. Ya, jadi mudah-mudahan dari ini adalah salah satu contoh decision tree, dan kita akan melakukan decision tree yang lain tuh dengan menggunakan features yang lain. Feature kedua yang akan saya pakai dalam membuat decision tree itu adalah performance in class ya.
Nah, saya akan pakai apakah nilai di kelasnya itu adalah di bawah average atau di atas average. Nah, jadi dari 20 siswa tersebut, saya tanyakan apakah nilainya itu above average atau enggak gitu ya. Nah, kalau yes, maka saya akan mendapatkan 14 siswa. 14 siswa ya. Dan kalau no, saya akan mendapatkan 6 siswa. Nah, dari 14 siswa itu ternyata ada 8 yang bermain kriket ya. Berarti sisanya ada 2 ya. Plays cricket. Nah, berarti peluang dia bermain kriket di orang-orang di siswa-siswa yang nilainya itu above average itu adalah 8/14 atau 57,14%. Sementara kalau dari orang-orang yang di below average, peluang dia bermain kriketnya itu adalah cuma 33,3%. Ya. Dibandingkan dengan kalau kita tidak melakukan decision tree, berarti peluangnya itu 50%. Ya. Nah, jadi di sini semoga cukup jelas ya untuk membuat decision tree berdasarkan performance in class. Satu lagi akan saya bahas yaitu tentang kelas. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat decision tree namun berdasarkan si siswa tersebut tuh berasal dari kelas mana ya. Nah, jadi ini ya, kelas. Jadi kita punya 20 siswa ya. Terus kita tanyakan apakah dia berasal dari kelas 9 atau enggak gitu ya. Dan jawabannya bisa yes atau bisa no ya. Kalau jawabannya no berarti dia berasal dari kelas 10 ya. Nah, kebetulan jumlah siswa yang dari kelas 9 dan kelas 10 itu ada sama ya, yaitu adalah 10 dan 10. Nah, siswa yang dari kelas 10 dan bermain kriket itu ada 2 ya. Ada 2, nah, itu berarti persentasenya itu adalah 20%. Sementara siswa yang bermain kriket berasal dari kelas 9 itu adalah ada sisanya, itu ada 8. Berarti ada 80%. Dibandingkan kalau kita tidak membagi berdasarkan kelas, maka 50% peluang dia bermain kriketnya. Nah, dari ketiga contoh ini, kira-kira decision tree yang mana yang paling bagus ya? Nah, jadi ada 3 kandidat ya untuk membuat decision tree ya. Jadi decision tree yang pertama itu yang dibuat berdasarkan tinggi badan, decision tree yang kedua itu dibuat berdasarkan performance in class, dan decision ketiga itu yang dibuat berdasarkan dia tuh berasal dari kelas mana ya, kelas 9 atau kelas 10 ya. Nah, manakah yang paling bagus di sini dan jelas dan yang paling bagus itu adalah yang ini nih. Ya. Karena dia dari 50% dia meningkat menjadi 80 dan 20 tuh ya. Jadi peluang untuk benarnya makin jadi seandainya ada siswa baru nih ya. Ada siswa baru. Nah, kita pengen predik dia itu bermain kriket atau enggak gitu ya. Ada data baru ya. Nah, berarti kalau kita pakai yang nomor 3 nih, kita tinggal tanya aja dia tuh berasal dari kelas 9 atau kelas 10 gitu. Nah, jika dia berasal dari kelas 9, maka kita predik bahwa dia itu akan bermain kriket dengan tingkat kebenarannya itu cuma 80% ya, tingkat keyakinannya itu. Tapi kalau dia berasal dari kelas 10, kita anggap dia tuh tidak bermain kriket ya, dengan peluang benarnya itu 80% juga ya, tapi peluang salahnya ada 20%. Tapi seandainya kita ada siswa baru, kita pakai model yang ini nih ya, peluang salahnya itu semakin besar ya. Nih, kita tanya dulu nih dia performance di kelasnya itu gimana gitu. Kalau dia above average, berarti kita predik dia tuh bakal bermain kriket dengan peluangnya itu 57,14%. Namun tidak terlalu. Tapi kalau dia nilainya above average, berarti kita anggap dia tidak bermain kriket ya. Tidak bermain kriket dengan peluangnya itu 66,67%. Namun lagi-lagi di sini kita baru pakai satu feature doang untuk membuat decision tree ya. Bisa aja ada decision tree yang terdiri dari banyak features ya. Jadi setelah dibagi menjadi height, kita bisa bagi lagi gitu ya, berdasarkan features yang lain gitu. Nah, namun di sini kita belum mempertimbangkan itu, kita hanya baru mempertimbangkan satu features dulu ya.